Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik hari ini. Dan juga kita ada peringatan wajib dari Santo Ireneus yang merupakan uskup dan martir. Telah hadir bersama saya narasumber kita Romo Petrus Yosef Budi Santoso MSc yang akrab kita panggil dengan nama Romo Budi. Mari kita sapa Romo Budi. Romo Budi, bagaimana kabarnya Romo? Baik, terima kasih, puji Tuhan, sehat Mbak Puri. Semoga Mbak Puri juga sehat. Semoga para pendengar Oase Rohani Katolik juga sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Budi. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian yang sejati, Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Ireneus, uskup, rahmat untuk meneguhkan gerejamu dalam kebenaran dan damai. Semoga berkat doanya, kami yang telah diperbaharui dalam iman dan kasih, selalu penuh perhatian untuk memajukan kesatuan dan kerukunan. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2 ayat 22b sampai dengan 26. Saudaraku terkasih, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru dengan Tuhan. Yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Sebaliknya, ia harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, ia harus sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidaklah goyah. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita persiapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabdanya. Haleluya. Semua orang yang kau serahkan kepadaku akan tinggal bersamaku di dalam aku berada. Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iya, sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini merupakan peringatan wajib Santo Irenaeus. Nah, mungkin Romo Budi bisa menceritakan tentang kisah siapakah Santo Irenaeus ini. Baik, Mbak Puri dan para pendengar Oase Rohani Katolik, Santo Irenaeus adalah seorang uskup dan martir. Dan Irenaeus lahir di Asia Kecil, ya, sekarang disebut Turki. Lahir pada tahun antara 120 sampai 140. Dan ia beroleh kesempatan istimewa menjadi murid dari Santo Polikarpus. Dan Polikarpus sendiri adalah murid dari Rasul Yohanes. Nah, suatu ketika, Irenaeus mengatakan kepada seorang teman, "Aku mendengarkan pengajaran Santo Polikarpus dengan amat seksama, dan aku menuliskan setiap tindakan maupun perkataannya bukan di atas kertas, melainkan di dalam hatiku." Nah, setelah ditabiskan menjadi seorang imam, Irenaeus diutus ke Lyons, Perancis. Di kota inilah Uskup Pontinius wafat sebagai martir bersama banyak orang Kristen yang namanya tidak tercatat. Dan Irenaeus selamat dari pembantaian ini karena saat itu ia diminta rekan-rekan imam untuk pergi ke Roma menyampaikan pesan kepada Paus. Nah, dalam surat itu mereka menyebut bahwa Irenaeus adalah sebagai seorang yang penuh semangat dengan imannya yang luar biasa. Dan ketika Irenaeus kembali ke Perancis sebagai uskup Lyons, maka penganiayaan telah berakhir. Namun demikian muncul suatu bahaya lain, yaitu ajaran sesat yang disebut Gnostisisme. Bidah ini memikat sebagian orang dengan iming-iming mendapatkan ajaran rahasia. Dan Uskup Irenaeus mempelajari ajaran sesat ini dan memahami bahwa
meskipun sepintas terlihat sama, namun Gnostisisme sebenarnya sangat berbeda dengan ajaran iman Kristiani. Maka secara umum, Gnostisisme mengajarkan bahwa dunia fana ini jahat sekali. Bahwa dunia ini diciptakan dan diperintah oleh kuasa malaikat, bukan oleh Tuhan. Dan bahwa Tuhan berada jauh dan jauh sekali, dan tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Nah, itu ketersesatannya di situ. Keselamatan menurut para Gnostik dapat diraih dengan mempelajari ajaran-ajaran rahasia. Dan kaum Gnostik adalah orang-orang yang kehidupan rohaninya merasa lebih unggul daripada orang-orang Kristen biasa. Maka para Gnostik mendukung pendapat ini dengan Injil-Injil Gnostik yang biasanya mencatut nama para rasul. Nah, demi melawan bid'ah Gnostisisme ini, Irenaeus kemudian menulis buku yang berjudul Melawan Ajaran Sesat, yang isinya membeberkan kebodohan ajaran yang secara keliru disebut Gnostik. Maka dengan menyitir gambaran dari Perjanjian Lama dan Baru, Uskup Irenaeus membuktikan kesesatan aliran tersebut, dan tentang para pengikut Gnostisisme, ia menulis demikian. Segera setelah seseorang terpikat oleh Gnostik, maka orang tersebut akan menjadi sombong dan merasa dirinya begitu penting. Ia akan berjalan mengangkat dada dengan gaya seekor ayam jantan. Tetapi orang-orang Kristen seharusnya menerima anugerah Allah justru dengan rendah hati dan tidak mengandalkan kegiatan-kegiatan intelektualnya yang akan membuat ia sombong. Nah, dalam perjuangannya melawan Gnostisisme, ajaran sesat ini, Uskup Irenaeus berpegang teguh pada keabsahan pengajaran iman yang diturunkan dari para rasul. Ingat, ia adalah murid Santo Polikarpus, yang adalah murid dari Rasul Yohanes, salah seorang dari 12 murid Yesus. Maka Irenaeus itu menegaskan bahwa para rasul mengajar di tempat-tempat umum dan tidak ada satupun yang dirahasiakan ajarannya. Di seluruh kekaisaran, gereja berpegang pada ajaran yang disampaikan para rasul Kristus, dan hanya inilah satu-satunya dasar keyakinan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Irenaeus menyatakan bahwa para uskup yang merupakan pelindung iman Kristen adalah penerus para rasul yang sah, dan argumentasinya yang tersebar luas membuat ajaran Gnostis kehilangan pengaruhnya di masa itu. Meski demikian, ajaran ini tetap bertahan sampai abad pertengahan, dan gagasan Gnostis kembali muncul seiring dengan bertumbuhnya gerakan mistis, esoteris pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20 di Eropa dan Amerika Utara. Saudara-saudari yang terkasih, buku-buku Santo Irenaeus dibaca oleh banyak orang, maka segera saja ajaran sesat itu pun mulai musnah, dan banyak orang percaya bahwa ia wafat sebagai martir pada tanggal 28 Juni 202. Yang hari ini kita peringati tanggal 28 Juni, Irenaeus Santo sebagai uskup dan martir. Begitu Mbak Puri kira-kira sekilas cerita kisah Santo Irenaeus. Iya Romo, berarti ini Santo Irenaeus ini yang mempertahankan ajaran-ajaran para rasul ya? Betul, ya, mengembalikan ke ajaran para rasul yang sejati, ya, yang asali. Iya. Lalu Romo, ini bacaan pertama pun juga tidak kalah menariknya Romo, sangat-sangat menarik. Nah, apa Romo yang menjadi latar belakang dari surat kedua kepada Timotius, terutama ini yang ditulis oleh Rasul Paulus di bab 2 ayat 22 sampai 26. Baik Mbak Puri dan sahabat-sahabat kuasa rohani Katolik, Timotius ini sebenarnya salah satu murid, tapi juga sahabat ya dari Rasul Paulus, ya, Rasul Agung kita ini. Dalam surat pertama dan kedua Timotius, dan juga nanti sekaligus Titus juga merupakan muridnya,
biasanya disebut sebagai surat-surat penggembalaan. Sekali lagi, surat-surat penggembalaan. Isinya tentang bagaimana menggembalakan umat dengan baik, memimpin jemaat dengan baik. Nah, inilah adalah surat-surat dari Rasul Paulus kepada Timotius yang pada waktu itu dia ada di Efesus dan juga Titus yang ada di kota Kreta. Surat ini mengenai pelayanan pastoral di gereja, maka mengenai penggembalaan. Surat ini ditujukan kepada para gembala atau pemimpin jemaat pada waktu itu, dan tentunya menjadi refleksi bagi para gembala dan pemimpin jemaat sekarang ini, baik itu di lingkungan gereja dan masyarakat. Bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin umat Kristiani yang baik. Latar belakang surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, kepada secara pribadi ditulis untuk Timotius ya, murid sekaligus sahabatnya. Ditulis oleh Paulus, dan tema tulisan dari surat 2 Timotius ini adalah bertekun dengan ketabahan. Ya, karena Paulus tahu bahwa seorang pemimpin jemaat, seorang gembala di tengah-tengah umatnya pasti akan mengalami banyak tantangan, ya, banyak pertentangan, banyak ancaman. Oleh karena itu, surat kedua Timotius ini dari Paulus mau menekankan bertekunlah dan tabahlah sebagai pewarta dan pemimpin jemaat. Nah, kapan surat ini ditulis? Itu sekitar tahun 67, jadi awal-awal gereja perdana. Nah, Paulus menulis kepada Timotius sebagai demikian, anakku yang kekasih dan teman sekerja yang setia. Ini menunjukkan hubungan yang erat serta kepercayaannya terhadap Timotius. Ia anggap sebagai anak, murid, tapi juga teman sekerja yang setia. Maka Timotius dilihat dalam halnya Paulus menyebutkan Timotius ikut terlibat dalam mengirimkan 6 buah surat. Kehadiran Timotius dengan Paulus dalam tahanan yang pertama, dan kedua surat pribadi kepadanya. Pada saat Paulus menghadapi kemungkinan dihukum mati, sudah dekat, maka 2 kali Paulus minta Timotius menemaninya di Roma. Dan ketika Paulus mengirim surat kedua ini, Timotius masih berada di Efesus. Maka dalam pasal 2, Paulus menegaskan anak rohaninya untuk tetap memelihara iman dengan mempercayakan kebenarannya kepada orang lain, yang dapat dipercayai untuk mengajarkannya kepada orang lain. Dan Paulus menasihati gembala yang muda ini untuk menanggung kesukaran seperti prajurit yang baik, melayani Allah dengan rajin dan memberitakan firman kebenaran dengan tepat, memisahkan diri dari mereka yang meninggalkan kebenaran rasuli, memelihara kemurniannya dan bekerja dengan tekun sebagai guru. Demikian kira-kira latar belakang surat kedua Timotius, Mbak Puri. Iya Romo, ini di dalam surat ini yang sangat-sangat menarik itu adalah kita itu diajak untuk mengejar dalam suratnya ini, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama dengan mereka yang berseru dengan Tuhan, pada Tuhan dengan hati yang murni. Biasanya kan carilah ya Romo, tapi ini kejarlah gitu. Nah, apa yang dimaksud dari kalimat ini, Romo? Iya, baik, Mbak Puri. Tadi bagus ya, pertanyaan antara carilah dan kejarlah. Ya. Kalau cari itu kan kita belum tahu mana yang baik, mana yang enggak gitu ya. Tapi kalau kejarlah, berarti ada suatu nilai-nilai yang sudah pasti. Ya, nilai-nilai yang sudah pasti yang diberikan oleh Kristus sendiri dalam ajarannya. Itu yang harus dikejar, karena sudah tahu bahwa ini adalah ajaran sabda yang baik, ajaran yang baik. Maka harus dikejar, ya, lebih dari hanya sekedar mencari, tapi mengejar. Baik. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, ya, dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, cara
atau jalan untuk membersihkan diri sendiri adalah dengan memisahkan diri dari apa yang jahat dan melekatkan pada apa yang baik. Maka ada kata, kejarlah yang baik ini. Kita sudah tahu mana yang baik, kejarlah itu, supaya kita tidak melekat lagi kepada yang jahat. Maka Paulus melanjutkan, tetapi larilah dari keinginan-keinginan orang muda, dan kejarlah kebenaran, kejarlah kesetiaan, kasih, damai, dengan mereka yang memanggil Tuhan dan hati yang murni. Ada nilai-nilai Kristiani yang harus dikejar. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Nah, ini menarik nih. Mungkin anak muda ada yang nggak terima nih ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Emang semua orang muda begitu, gitu kan? Tapi ingat ini pada waktu itu ya, zamannya Rasul Paulus ini pada waktu itu. Timotius itu harus menjauhi atau lari dari hal-hal yang negatif. Tetapi pertanyaannya kan, mengapa Paulus mengatakan nafsu orang muda? Ya, ada apa ini? Kok spesifiknya disebutkan orang muda? Memang kenapa dengan orang muda? Jika suatu perdebatan muncul, ya maaf nih zaman dulu ya, atau nggak tahu sekarang seperti itu atau tidak. Jika suatu perdebatan muncul, maka orang-orang muda itu biasanya mudah terpancing untuk menjadi panas, lebih cepat panas, lebih cepat emosi, lebih mudah jengkel, lebih sering melakukan blunder atau kesalahan karena kurangnya pengalaman dan maju gegabah. Maka dengan keyakinan yang lebih besar dan kegegabahannya daripada dengan usia yang lebih matang. Karena itu dengan alasan yang baik, Paulus menasihati Timotius yang juga adalah seorang pemimpin jemaat yang masih muda pada waktu itu, ya, supaya sebagai orang muda, ya, yang kalau tidak bisa dengan mudah mendorong dia pada pertengkaran yang sia-sia, maaf, atau terpancing emosi, ya, reaktif, brutal seperti itu. Nah, ini sedang diingatkan oleh Rasul Paulus. Maka Paulus merasa bahwa Timotius yang pada saat itu adalah seorang muda, condong pada nafsu-nafsu yang sama seperti orang-orang muda yang lain. Dan karena itu, ia memberinya peringatan berulang-ulang untuk menghindari semua hal-hal itu. Muncul dari kemudaannya yang bisa menjadi penyebab skandal. Surat ini berlaku untuk para pemimpin jemaat lain maupun Timotius bagi seorang muda dalam pelayanan. Maka yang dimaksud kejarlah itu apa? Kejarlah kebaikan dan kejarlah hikmat Allah yang akan menerangi budi, pikiran, hati, dan kata-kata serta tindakan. Maka hikmat Allah itu, carilah, kejarlah itu sebagai lentera jiwa kita, sebagai pelita kehidupan, dan mengejar apa yang disebut kebijaksanaan ilahi. Nah, seperti itu arti mengejar, Mbak Puri, kira-kira, ya. Iya, Romo. Ini kalau darah muda, darah muda. Iya, itu. Mungkin ada kecenderungan untuk terlalu bersemangat, tapi mungkin hal-halnya lebih ke arah positif ya, Romo, ya. Ya, ya. Betul. Karena di sini udah langsung ditulis di sini. Kita harus hindarilah soal-soal yang dicari, yang bodoh dan tidak layak. Nah, ini apa contohnya, Romo, yang hal-hal yang nggak layak ini gitu, Romo? Ya, begini Mbak Puri, sekarang ini dengan adanya IT ya, HP atau internet dan sebagainya, mass media, digital, itu akan ada yang namanya hoax ya. Hoax itu kan banyak sekali. Dan ternyata hoax-hoax itu bisa menimbulkan pertengkaran, saling menghina satu dengan yang lain, ya, memfitnah, luar biasa itu. Nah, itu yang namanya harus dihindari ya. Hoax itu, berita-berita yang tidak benar, fitnah seperti itu. Maka Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius ya, muridnya yang masih muda ini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu akan menimbulkan pertengkaran. Jadi, carilah hal-hal yang berkualitas,
Ya, jangan yang sampah-sampah diurusin. Itu nanti akan membuat penyakit, pertengkaran dalam kehidupan umat gereja dan masyarakat. Ya, sampai sekarang kita bisa melihat kan, hoak-hoak itu, saling memfitnah, saling membenci, ujar kebencian, itu semua hanya menimbulkan pertengkaran yang semakin lama, semakin besar, kalau tidak disadari. Nah, di sini barangkali Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia jangan terjebak dalam hal-hal yang bodoh, jangan cari-cari yang bodoh. Ya, carilah yang berkualitas dalam hidup ini. Maka hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang bodoh atau tidak terpelajar, ya, uneducated, mengetahui bahwa mereka akan menimbulkan pertengkaran. Maka jangan berurusan dengan kontroversi yang bodoh yang akan menimbulkan pertengkaran, konflik, ya, kekerasan, dan akhirnya saling membunuh. Maka Timotius bukan hanya harus bisa menahan diri dari berperang dalam pertempuran kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi ia bahkan harus menolak dengan sopan, tetapi pasti untuk menghindari perdebatan kata yang sia-sia yang hanya akan menimbulkan pertengkaran. Nah, itu yang dimaksudkan dengan tadi, ya. Iya Romo, ini sungguh-sungguh sangat menarik Romo. Tapi Romo, ini kita jeda dulu ya Romo ya. Jadi kita akhiri dulu sesi pertama ini, nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Petrus Yosef Budi Santoso, MSc, dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Baik Romo Budi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di sesi pertama tadi. Jadi Romo, untuk bacaan pertama tadi Romo, apakah yang hendak disampaikan? Apakah ada panggilan kita untuk membawa orang kepada pertobatan Romo? Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, dan sabar. Ingat ya, surat Timotius itu ditujukan sebagai surat untuk kepada gembala, supaya dia bijaksana, sabar. Ia tidak boleh bertengkar. Ia boleh dengan tenang menyelidiki kebenaran. Ia boleh mendiskusikan pokok-pokok tentang moral, teologi, dan ia mau melakukannya dengan roh kebenaran, semangat yang benar. Ya, dan dengan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Maka, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan tadi, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, figur gembala yang baik, yang mau membawa orang pada pertobatan, dan sadar pada kebenaran yang ilahi, itu akan membawa banyak domba-domba pada masuk ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Itulah membawa orang pada pertobatan. Maka dibutuhkan seorang gembala yang baik. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali. Ya, mereka yang tersesat, mereka yang melawan, akan menjadi sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Maka seperti gembala yang berbau domba, ya kata Paus Fransiskus, pemimpin jemaat yang mau tinggal dan mengerti pergumulan umatnya, dan membawa domba-domba pada padang rumput yang hijau dan air yang tenang, membawa domba-domba, membawa umat pada keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian yang sejati. Maka teruslah berbuat baik dengan praktek, mengasihi, mengampuni,
dan melayani dengan tulus hati. Itulah tanda kita mau bertobat. Iya, baik Romo. Berarti ini juga panggilan buat kita ya Romo ya, sebagai umat ya. Betul, maka pernahkah Anda berselisih paham atau bahkan konflik dengan orang lain di gereja? Barangkali ada ya, kadang-kadang bisa terjadi di dalam pelayan gereja saling berkonflik. Nah, apakah Anda masih merasa kesal dan penuh kebencian di dalam hati, dendam? Apakah Anda rela melepaskan kebencian tersebut dan benar-benar belajar untuk saling mengasihi, mengampuni, dan melayani? To love, to forgive, and to serve. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sendiri maupun Rasul Paulus kepada para pemimpin jemaat. Jadi kita sebaiknya juga mempunyai kebiasaan bahwa hal-hal yang tidak baik kita harus tinggal, kita harus kejar yang baik itu, langsung kejar yang baik itu, gitu ya Romo ya. Oke Romo. Nah saat ini Romo kita ke bacaan Injil ya Romo ya. Nah, apa yang ingin disampaikan dalam bacaan Injil hari ini? Dan kan di dalam bacaan Injil kan ada pesan berupa supaya mereka menjadi satu. Nah, Romo, satu ini yang dimaksud dalam satu yang pesan Yesus pada Injil hari ini, apakah satu dalam persaudaraan, dalam kasih, iman, atau yang lainnya? Baik, Mbak Puri, kalau saya membaca Injil ini menghayati, saya kadang-kadang terharu. Kenapa terharu? Karena dalam Injil ini, Yesus sendiri yang mendoakan kita, para pengikutnya. Sekarang saya tanya Mbak Puri nih, kalau sekali waktu Mbak Puri ya minta doa, lalu didoakan dan diberkati oleh seorang romo, seorang imam, bagaimana perasaan Mbak Puri? Rasanya ada suatu rasa aliran kasih, damai, sukacita. Ya, mengalir seperti itu ya, perasaan diteguhkan seperti itu ya, dikuatkan. Nah, kali ini bukan Romo yang mendoakan, tapi kali ini adalah Yesus sendiri yang mendoakan kepada para murid dan orang yang percaya kepadanya. Seperti dalam Yohanes 17 ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi ini merupakan awal dari bagian ketiga dari doa Yesus. Ya, dalam bagian pertama, ayat 1 sampai 5, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri kepada Bapanya. Dan dalam bagian yang kedua, ayat 6 sampai 19, ia berdoa untuk para murid. Maka pada bagian ketiga, ayat 20 dan seterusnya, Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya oleh karena pemberitaan para murid. Maka dalam ayat 21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, supaya mereka semua menjadi satu. Nah, kesatuan orang-orang Kristen itu merupakan pemulihan dari kehancuran umat manusia karena dosa. Bersatu dengan Allah Tritunggal, satu dalam kasih, satu dalam persaudaraan, satu dalam iman serta harapan. Di dalam doanya, Yesus menginginkan kita bersatu dalam kasih-Nya, sama seperti Dia dan Bapanya. Oleh karena itu, Dia menyediakan sakramen dan sakramentali yang sangat lengkap bagi kehidupan rohani kita. Gereja kita itu amat kaya dengan sarana yang membawa umatnya untuk meraih kekudusan, sehingga bisa bersatu dengan Allah, bersatu dengan Kristus, bersatu dengan Roh Kudus. Maka persatuan inilah yang dicita-citakan oleh Allah ketika menciptakan manusia. Seperti dikatakannya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan segala cara berusaha untuk mengembalikan harkat kehidupan kudus dengan imamat Rajawi Kristus
yang mengorbankan dirinya sendiri, mengalirkan darahnya, dan menderita di kayu salib. Maka kekuatan doa Yesus telah menebus jauh ke dalam diri tiap murid yang dikasihinya, termasuk kita. Maka dalam perikop renungan hari ini, kelihatan jelas bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menginginkan persatuan kasih dengan Bapa dan kasih Bapa di dalam diri para murid. Dan ternyata doa Yesus ini sungguh dapat kita lihat buahnya dalam diri Paulus. Doa Yesus dan persatuannya dengan Bapanya tidak menjanjikan keberhasilan setiap saat dan di mana-mana, tetapi justru doa Yesus itu menjamin bahwa dalam keadaan apa saja, baik sukses atau gagal, diterima atau ditolak, suka dan duka, untung dan malam, orang tetap beriman dan mempunyai kekuatan. Doa Yesus memampukan kita untuk bangkit dan tetap tabah dikala jatuh, sedang mengalami kesepian, mengalami ditolak atau dianiaya. Maka pada saat sukses, pada saat bahagia, doa Yesus membuat diri kita tidak lupa daratan atau sombong, tidak lupa akan orang-orang di sekitarnya yang sedang menderita. Doa Yesus membuat kita untuk tetap waspada dan rendah hati. Dalam kesadaran seperti ini, kita akan semakin memahami pentingnya saat hening, waktu doa, bacaan rohani, dan waktu untuk bersama Tuhan. Allah sangat mencintai kita tanpa syarat dan menghendaki kita bahagia dalam persatuan dengannya. Seperti itu Mbak Puri kira-kira yang dimaksud dengan bersatu dengan Allah. Iya Romo, indah sekali ya Romo ya. Persatuan antara Allah, Yesus, dan dia mengajak kita juga untuk bersatu. Iya. Nah, di dalam bacaan Injil ini Romo, Yesus berulang kali menyebutkan, Engkau yang telah mengutus aku, Engkau yang telah mengutus aku. Nah, ini apa yang kira-kira hendak Yesus sampaikan kepada umatnya? Ya, baik, Mbak Puri dan sahabat kuasa rohani Katolik, diutus untuk menyelamatkan dunia, itu jelas. Diutus untuk menyelamatkan dunia, seperti Yesus sendiri juga diutus untuk membawa kabar gembira dan keselamatan bagi dunia. Maka dengan kasih dan pengorbanannya yang total di atas kayu salib, demi cinta dan ketaatannya kepada Bapanya, Yesus melaksanakan perutusannya. Kita pun diajak untuk ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah, maka kita juga diutus untuk ambil bagian dalam menyelamatkan dunia. Dunia akan percaya, dan inilah tujuan akhir dari doa berkenaan dengan murid-murid, bahwa dunia itu ada dalam hatinya, dan penyelamatannya dari dunia merupakan tujuan dari inkarnasinya. Yesus lahir, sabda menjadi daging, lalu dia hidup sebagai manusia biasa yang mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dan pelayanan. Kemudian dia mati, wafat di kayu salib, dimakamkan, kemudian dia bangkit, naik ke surga, yang baru kita peringati, yang baru naik ke surga, lalu akhirnya kembali kepada Allah. Itulah misteri inkarnasi. Iya Romo, jadi karena Allah sudah mengutus Yesus dan dia sudah berada di tengah-tengah kita ya Romo ya. Nah di sini juga ada, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Apakah berarti Yesus selalu hadir bersama kita ya Romo ya, dan apakah kita menyadarinya? Lalu jika kita menyadari kehadirannya saat ini, itu baik. Tapi bagaimana kita terus konsisten menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam berbagai aktivitas, walaupun banyak pikiran-pikiran yang lainnya. Baik, Mbak Puri, sebenarnya inti dari Injil hari ini yang kita renungkan adalah sebenarnya one heart, one spirit, one community, and one mission. One heart, kita harus menjadi satu dengan hati Allah. One spirit, semangat seperti juga semangat Kristus yang mau menyelamatkan. One community, kita adalah umat gereja yang kudus, Katolik, dan Apostolik.
Dan yang ketiga, one misi, satu misi, yaitu untuk ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Nah, Yesus selalu berinisiatif hadir dalam peristiwa kehidupan kita. Dalam bukunya Henry Nouwen, ada buku yang bagus kata-katanya, doa yang mengubah. Doa yang mengubah itu seperti apa? Pertama yaitu perjumpaan dengan Allah melalui doa dan olah rohani. Maka di situ kita akan menemukan perjumpaan dengan Allah, berdialog dengan Allah. Yang kedua, perjumpaan dengan sesama dalam dialog kehidupan, asih, asah, asuh, saling mengasihi, saling mengasah, dan saling mengasuh. Lalu perjumpaan dengan diri sendiri, time to be, ya, time for being. Di situ kita mengakrabi diri. Maka di situ kita juga akan menemukan Tuhan di sana, berjumpa dengan Tuhan. Maka dibutuhkan 3S, silent, stillness, and simplicity. Hening, diam, dan sederhana. Yang keempat, perjumpaan dengan alam lingkungan, mencintai lingkungan. Nah, itulah yang disebut bagaimana kita harus menciptakan ruang dan waktu untuk memang berjumpa dengan Tuhan. Tadi dikatakan, waktu kita kerja, berpikir, nah apakah 24 jam dihabiskan untuk itu? Kan tidak, toh? Ada waktu yang harus disediakan, ruang dan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa, berjumpa dengan sesamaku lewat dialog kehidupan, saling mengasihi, mengampuni, melayani, berjumpa dengan diriku, ya, menyadari aku orang Kristiani, orang yang sudah dikristuskan, mengenal nilai-nilai ajaran Kristus, dan juga akhirnya kita berjumpa dengan lingkungan yang harus kita rawat bersama. Itulah perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Iya, Romo. Berarti kita harus konsisten membagi waktu kita untuk menimba kasih-Nya ya, Romo ya. Iya, betul, Pak Puri. Iya. Baik, Romo. Romo ada pesan singkat lagi di dalam bacaan hari ini? Iya, terus saya tentang kasih itu yang paling penting ya. Kasih itu ada dalam diri kita. Kasih sudah ada. Allah sudah menaburkan bukan hanya kehidupan. Allah juga telah memberikan rahmat cinta kasih. Ya, rahmat kehidupan, rahmat cinta kasih, dan karunia, serta rahmat panggilan sebagai umat Kristiani. Apapun juga bentuknya, entah suami istri, entah sebagai imam, biaran-biarawati, kita menerima rahmat kehidupan, rahmat cinta kasih, rahmat karunia, dan juga rahmat panggilan. Itu luar biasa rahmat itu. Maka kita harus merawatnya, semua rahmat itu. Kita hidup untuk menghidupkan orang lain. Kita diberikan cinta kasih untuk mencintai orang lain, supaya mereka tumbuh dan berkembang. Kita diberikan karunia bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk membantu orang lain yang membutuhkan kita. Kita diberikan rahmat panggilan untuk mencintai panggilan kita dan bertanggung jawab atas panggilan kita masing-masing dengan kasih, dengan passion kita. Seperti itu, maka dalam kehidupan ini, peganglah tangan kanan kita, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu, akal budimu, dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan di sebelah kanan, sebelah kiri kita, peganglah 8 sabda bahagia. Kalau tangan ini terkatup dengan hukum kasih dan mencari kebahagiaan seturut ajaran Yesus, maka kita akan menjadi orang yang disejahterakan oleh rahmat Tuhan. Amin. Amin. Iya. Terima kasih, Romo. Kita akhiri dulu untuk permenungan kita hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang waktu juga yang membatasi kita. Kita tutup acara kita hari ini dengan doa dan berkat melalui Romo Budi. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja Damai, kami telah menerima misteri kudus ini pada peringatan Santo Irenaeus. Kami mohon tumbuhkanlah dalam diri kami iman yang sudah dipertahankan oleh Uskup Santo Irenaeus sampai wafat. Semoga kami mampu mengimani putramu dan dengan setia mengikutinya sampai kami menerima keselamatan abadi dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo atas kehadiran dan perbincangannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Petrus Yosef Budi Santoso MSc dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Amin.